Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera, adil kata lima pacuramen kasaruga, basengat kajubata. Berjumpa lagi dengan saya Kalobay Ardi, dan ini merupakan pertemuan kedua dari mata kuliah metode penelitian. Metode penelitian geografi. Sekarang saya akan masuk pada materi. Setelah minggu lalu kita ada video pembukaan dan juga beserta persyaratan ataupun syarat-syarat kuliah dan juga kontrak kuliah. Langsung saja kita masuk pada materi mengenai apa itu penelitian geografi. Dan metode penelitian geografi ini ternyata kalau untuk saat ini, setelah saya mulai lihat-lihat sedikit di salah satu buku SMA, itu ternyata sudah diajarkan. Saya kurang tahu apakah pada saat Anda SMA itu mungkin sudah mulai diajarkan atau belum. Saya rasa kalau Anda dulu diajar pada saat di SMA dengan menggunakan buku paket yang dipakai oleh pemerintah dari BSE dan lain sebagainya, yang memang telah resmi digunakan, mungkin kalian sudah sempat untuk mempelajari metode penelitian geografi ini, walaupun sedikit. Saya juga kurang tahu apakah diterapkan atau tidak, tapi paling tidak itu untuk kelas 10 udah kelas dan seandainya Anda kemarin pada saat SMA belum pernah diajarkan mengenai metode penelitian geografi atau belum pernah sempat membahas karena permasalahannya, karena sumber-sumber pembelajaran hanya mengandalkan LKS yang kadang belum tentu bisa dipertanggungjawabkan dan belum tentu disesuaikan dengan kurikulum nasional dan lain sebagainya, mungkin itu akan bisa saja itu terjadi. Nah, ini untuk pertama kali saya akan memperlihatkan bagaimana anak SMA pun telah mempelajari metode penelitian geografi. Dan di sini saya juga coba ingin menanyakan pada Anda mengambil mata kuliah metode penelitian geografi ini sebetulnya saya ingin tahu apa yang memang ingin Anda pelajari di sini, karena apalagi pada saat sekarang Anda sudah menduduki perguruan tinggi. Ketika Anda masuk kelas, Anda bukan saja menerima, tapi tentu saja ketika Anda pada saat Anda mengisikan KRS, mana kartu rencana studi, lalu kemudian mata kuliah apa yang akan Anda ambil, Anda sudah konsultasikan ke dosen pembimbing akademik, itu tentu saja Anda ada pertimbangan. Dan pada saat mengisikan mata kuliah yang ada pada KRS tersebut, tentu saja Anda sudah merencanakan dan mengapa Anda mengambil mata kuliah itu. Anda mengambil mata kuliah itu tentu saja punya alasan. Mata kuliah itu diambil karena ingin mempelajari apa atau ingin mengetahui apa. Itu penting sekali, karena ketika itu semua tidak ada, ya saya rasa proses pembelajaran juga tidak akan, atau terutama proses perkuliahan saja tidak akan berjalan dengan sebagaimana mestinya atau prosesnya. Dan bahkan kita juga tidak pernah paham apa sebetulnya mau kita lakukan, dan sebetulnya orientasi kita untuk menempuh pendidikan di perguruan tinggi ini untuk apa. Dan jangan-jangan ketika Anda masuk kelas Anda tidak mengetahui judul atau nama mata kuliahnya. Nah, itu lebih fatal lagi, karena itu pernah terjadi di beberapa angkatan Anda yang kakak angkatan Anda yang lalu. Tadi saya katakan bahwa ini sebetulnya merupakan ringkasan dari buku geografi kelas 10 SMA, dan inilah yang akan saya tunjukkan bahwa kalau SMA metode penelitian geografi itu seperti apa. Dan kita lihat dulu sebelum Anda nanti mempelajari metode penelitian geografi ini. Nanti kalau untuk yang
di pendidikan tinggi atau perguruan tinggi itu seperti apa. Sementara yang untuk yang di SMA ini seperti ini. Dan terutama nanti ini saya tunjukkan, dan tentu saja ketika Anda nanti mengaku mahasiswa atau suatu saat menjadi sarjana pendidikan geografi, Anda juga harus mengetahui lebih detail dari sekedar yang saya sampaikan dalam pertemuan pertama ini, serta karena nanti seandainya jika Anda ingin mempelajari atau meneliti permasalahan-permasalahan yang harus dijawab dengan metode penelitian geografi, itu mungkin ya Anda harus lebih teliti lagi, lebih mendalam lagi, dan lebih memahami lagi. Jadi Anda tidak akan menggunakan metode penelitian lain untuk mempelajari fenomena geografi, karena yang Anda pelajari adalah ilmu kebumian, ilmu yang ada ilmu yang sangat kompleks dan holistik, yang masih juga tarik menarik, dan juga ada bukan tarik menarik lagi, tapi spesifikasi bidang geografi ini ada yang mulai dari geografi fisik, geografi manusia yang di dalamnya ada geografi sosial, dan geografi pertanian, geografi pariwisata, dan lain sebagainya. Itu nanti tentu saja Anda akan menggunakan metode penelitian geografi, bukan metode-metode yang lain. Karena nanti masalah karakteristik data kualitatif atau kuantitatif itu nanti untuk di geografi itu tidak dipermasalahkan selagi bisa menjelaskan mengapa menggunakan metode seperti itu. Dan berikutnya nanti ketika kita sudah memasuki metode penelitian yang metode penelitian geografi, saya tidak akan menggunakan metode penelitian geografi yang mana-mana. Saya coba ambil dari satu buku, di buku ini sampulnya. Jadi saya akan menggunakan metode penelitian dalam geografi, dan di sini merupakan sebuah pengantar dari metode penelitian geografi kritis. Jadi bukan geografi konvensional yang mungkin Anda ketahui. Dan di sini memang ada kecenderungan bahwa yang akan kita pelajari adalah lebih fisik. Silahkan untuk sebuah pemahaman, tapi karena kita merupakan pendidikan geografi, ini kita tidak berada di MIPA seperti ilmu sains geografi yang ada di luar sana, karena dalam pendidikan geografi di sini masuk pada fakultas ilmu pengetahuan sosial. Jadi kita tetap akan mempelajari fenomena fisik, namun kita tetap berbasis pada ilmu pengetahuan sosialnya ketika nanti Anda akan mengajarkannya. Saya rasa ini buku yang akan saya gunakan nanti untuk karena adalah buku Research Method in Geography. Anda bisa banyak download, ataupun mungkin jika tertarik akan saya bagikan. Dan jika Anda agak malas untuk membaca buku-buku yang bahasa Inggris, silahkan nanti disimak saja apa yang saya sampaikan, walaupun ringkas dan mungkin tidak akan selengkap ketika Anda membaca sendiri dalam bukunya. Tapi saya akan memberikan mengantar penjelasan dan akan menjawab berbagai macam pertanyaan yang memang itu berbagai pertanyaan yang Anda ajukan, dan tentu karena nanti ketidakjelasan materi saya. Dan saya yakin ketika Anda memang berniat untuk mempelajari metode penelitian geografi, tentu saja akan pasti akan ada pertanyaan, pasti akan ada sesuatu yang tidak jelas, karena saya bukanlah orang yang bisa menjelaskan secara begitu sekali menjelaskan langsung semuanya bisa paham. Dan pasti akan harus banyak pertanyaan, karena jika tidak berarti itu terlewat atau Anda sudah memahaminya, tapi nanti pemahaman itu akan terbukti pada saat ketika Anda entah itu UTS atau ujian tengah semester atau ujian akhir semester nanti, atau mungkin ketika saya sempat memberikan tugas nantinya. Nah, dari sana nanti sudah akan kelihatan, pasti akan terlihat. Dan
jika ini dilewati sekalipun tidak masalah, karena nanti setiap pribadi tentu saja akan memiliki tujuan. Nanti kajian pada saat tugas akhir Anda, apakah Anda nanti ingin memang pertanyaan-pertanyaan penelitian atau penelitian yang ingin Anda lakukan nantinya itu memang akan penelitian geografi ataupun penelitian dalam kajian penelitian kependidikan. Nah, di sana juga nanti itu juga tidak masalah, maksudnya ini mungkin juga tidak akan terlalu banyak untuk yang tertarik dengan penelitian ini, karena prosesnya bukan masalah prosesnya mudah atau tidak mudah, namun ya ini membutuhkan proses, walaupun kadang-kadang ada sebuah kewajiban atau ada sebuah kebijakan-kebijakan yang mungkin tidak masuk akal dalam untuk menjalani proses ini. Tapi ya coba kita coba saja. Dan biasanya ketika memang secara serius, walaupun prosesnya ketika itu dikerjakan aja, kita tekun dengan tekun teratur, biasanya juga, dan kita tidak menggunakan target waktu, biasanya malah lebih cepat karena tidak terlalu memikirkan target. Bukan masalah kecepatan, tapi ya bagaimana berproses. Kalau proses itu dijalani dengan sendirinya jauh lebih cepat daripada yang kita bayangkan, walaupun mungkin harus pusing, harus banyak membaca lagi, banyak bertanya lagi, banyak konsultasi dan lain sebagainya. Oke, langsung saja saya lanjut. Dan kita juga harus menyadari atau tidak, mau tahu atau tidak, tapi pada dasarnya kita harus selalu up to date dalam pengetahuan, baik itu juga dengan penerapannya, karena ya diakui atau tidak, dilihat atau tidak, atau kita mungkin mau tutup mata dari dunia luar sana, bahwa berbagai metode yang berkembang saat ini dalam geografi saja, yang ilmu lain oke lah, tetap sama saja, tapi paling tidak untuk ilmu geografi yang ada di kita saat ini, secara keilmuan kita tertinggal lebih dari 40 tahun. Dan silakan, seandainya ingin mengejar ketertinggalan itu kita harus memang lebih keras lagi untuk mempelajarinya. Dan ketika kita tidak mau tahu, yang penting kita lihat lingkup di sekitar kita saja, mungkin sudah cukup. Jadi ketinggal 40 tahun, 100 tahun dan lain sebagainya, mungkin tidak peduli, terutama ketika Anda katakan bahwa penelitian geografi ini nanti kurang bermanfaat untuk kemajuan kita semua, kita sendiri. Dan mungkin untuk Anda yang hanya cukup di level ini, tapi untuk Anda yang memang punya bercita-cita skalanya bisa lebih luas, bisa lingkupnya tidak hanya kewilayahan sekitar kita saja, tapi Anda ingin mungkin secara nasional, bahkan mungkin secara internasional. Ya namanya cita-cita, kita boleh setinggi langit. Dan ketika kita, karena cita-cita itu nanti akan menuntun kita, akan menarik kita menuju hal yang lebih maju, walaupun mungkin itu tercapai atau tidak. Tapi ketika ada orientasi seperti itu, ada cita-cita seperti itu, tidak hanya diri kita yang nantinya akan mungkin akan mewujudkan itu. Mungkin bukan kita, mungkin anak kita, mungkin adik-adik kita, atau mungkin generasi. Tapi ketika kita tidak memikirkan generasi yang berikutnya, ya sudah, cukup ini aja. Nanti kita wariskan pada generasi kita, ya sudah cukup sekitar sini aja, ini aja sudah cukup. Oke, nah itu orientasi hidup masing-masing dan pandangan hidup dan pandangan kita dalam melihat dunia. Seperti kita dengan geografi ini, bagaimana kita melihat dunia, lokal, regional atau global, itu terserah kita. Mampu dan tidak mampu, semuanya akan mampu sebetulnya ketika kita memang memiliki keinginan untuk ke sana. Tapi ketika kita cukup dengan sekitar kita, ya enggak apa-apa. Dan itu hak kita semua untuk ya kita ingin seperti apa, itu adalah pilihan. Oke, dan ini bisa silahkan untuk direfleksikan.
Nah, oke, di sini kita orientasi kita pun juga bisa akan dibatasi. Kita belajar metode penelitian geografi nanti untuk mengajar saja, untuk mengajar yang biasa-biasa saja, atau untuk mengajar secara yang lebih, atau mempelajari metode penelitian geografi ini supaya kita mampu dapat melakukan penelitian sebagai seorang geograf. Walaupun kita ada di kependidikan, kita juga bisa jika kita memang mau, jika kita memang tertarik, dan jika kita memang ingin memperluas kapasitas kita di yang ada di sini. Oke, di sini pastinya ketika kita menggunakan penelitian geografi untuk yang kependidikan, ini biasanya langsung berpaku pada prinsip-prinsip geografi yang telah Anda pahami. Kemarin Anda sudah mengikuti pengantar geografi, mengikuti beberapa mata kuliah, ya, ada mungkin geografi pariwisata, geografi ekonomi, lalu kemudian Anda belajar hidrologi, Anda belajar geografi ekologi dan lain sebagainya. Tentu saja itu sudah Anda kuasai kemarin karena sekarang Anda saat ini sudah mulai semester 6, ya, Anda sudah semester 6. Tentu saja sudah banyak sekali mata kuliah yang Anda ambil, tentu saja sudah banyak sekali ilmu-ilmu yang Anda serap dari dosen-dosen yang jauh lebih baik dari saya dan yang terbaik. Ada beberapa dosen yang memang Anda sebut sebagai dosen yang paling baik. Tentu saja kemampuan Anda pastinya akan lebih dari sekedar apa yang kalau cuma untuk memahami apa yang akan saya berikan ini nanti akan mudah, karena Anda telah mempelajari berbagai macam ilmu yang memang sudah Anda pelajari di semester berikutnya. Nah, dan nilai-nilai Anda saya lihat sangat bagus, jadi kemungkinan tidak akan kebingungan atau tidak akan, dan langsung paham ketika saya menjelaskan metode penelitian ini. Apalagi Anda dan metode ini nanti juga akan digunakan untuk mempelajari aktivitas manusia, serta digunakan untuk memahami karakteristik bumi dan karakteristik atau istilahnya Anda pasti sudah paham sekali dan sering mendengarkan mengenai fenomena geosfer ini. Dan itu nanti tinggal nerapkan aja di sini, dan itu tidak sulit bagi Anda yang sudah memahami berbagai macam geosfer yang hari ini pastinya semua sudah ada. Geologi, geomorfologi dan geologi Anda sudah pelajari. Lalu kemudian geografi regional kalian sudah pelajari. Geografi regional karakteristiknya seperti apa sudah Anda pelajari. Lalu kemudian apalagi ya yang Anda pelajari? Hidrologi Anda pelajari semua. Pasti hidrologi bukan seperti teknik hidrologi, tapi yang Anda pelajari pastinya hidrologi dalam konteks regional, dalam konteks spasial, dalam konteks dalam konteks spasial dan lain sebagainya, berdasarkan karakteristik. Lalu bagaimana Anda memahami tentang proses dinodarsional dan lain sebagainya. Saya dengar Anda sudah mempelajari itu, dan saya yakin itu Anda akan dapat dengan mudah mempelajari metode penelitian geografi ini. Oke. Sekarang ini saya jelaskan yang versi anak SMA. Metode penelitian ini menurut yang diberikan oleh anak-anak SMA, dan anak-anak SMA pastinya juga sudah paham. Itu dapat dikatakan sebagai cara untuk mengumpulkan dan melakukan analisis data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian. Anak SMA sudah dikasih tahu itu. Lalu kemudian penelitian geografi adalah cara untuk mengumpulkan dan melakukan analisis data dalam rangka menjawab pertanyaan penelitian ataupun menjelaskan dan memberikan pemahaman terhadap fenomena geosfer, atmosfer, hidrosfer, biosfer, antroposfer, pedosfer, dan litosfer. Anak SMA sudah tahu. Kemudian jenis metode yang menurut versi anak-anak SMA yang sudah dipelajari anak-anak SMA, mereka sudah tahu. Pertama, jenis-jenis metodenya adalah atau cara pengumpulan data studi lapangan. Di sini yang pertama, aktivitas studi lapangan yang meliputi pengamatan atau peninjauan langsung
di lapangan. Hal itu dilakukan untuk mengetahui kegiatan manusia, karakteristik permukaan bumi secara langsung. Nah, Anda juga sudah melakukan KKL 2 yang luar biasa kemarin. Pastinya Anda sudah mengetahui bagaimana secara sosial budaya, lalu kemudian Anda sudah menganalisisnya. Mungkin Anda sudah hari ini sudah menganalisis dan menemukan bagaimana kemarin laporan-laporan mengenai KKL 2 kemarin yang Anda sudah lakukan, dan itu termasuk studi lapangan. Dan anak SMA tahu, Anda juga lebih tahu, dan pastinya Anda sudah melakukan analisis itu. Oke, studi lapangan ya. Lalu kemudian anak SMA pun juga sudah tahu bahwa dalam penelitian geografi selain studi lapangan ada pemetaan wilayah. Mereka sudah mulai, kalaupun mereka belum mempraktekkan, mereka sudah tahu konsep ini, sudah ditunjukkan oleh guru-gurunya bahwa metode pemetaan, yaitu metode yang dilakukan dengan penyeleksian berbagai macam informasi terkait daerah yang dipetakan. Nah, seperti kalian kemarin memetakan daerah KKL 2, itu pastinya Anda sudah tahu hari ini bahwa Anda membagi beberapa wilayah, lalu kemudian beberapa ruang pantai, ruang sungai, kampung, dan lain sebagainya. Tentu saja Anda sudah tahu benar. Nah, sekarang kegiatan seleksi ini nanti memperoleh informasi yang objek yang dipilih, dan mungkin Anda sudah memilih itu informasi yang diperlukan sehingga dapat digunakan untuk menggambarkan suatu tempat, pola serta karakteristik unsur-unsur geografi dalam peta tersebut. Nah, kemarin mungkin Anda sudah pastinya jauh lebih tahu karena Anda sudah memetakan langsung. Oke, pemetaan wilayah. Dan yang ketiga di sini ada wawancara atau interview. Nah, di sini kalau untuk yang diberikan di SMA ini dilakukan dengan cara menanyai narasumber itu informan, dan lalu atau responden itu ketika mereka memberikan respon, bukan memberikan informasi, dan pertanyaan-pertanyaan itu diperoleh dari pertanyaan-pertanyaan yang Anda ingin temukan dalam mungkin Anda seminar sudah ngambil ya, jadinya tentang pertanyaan bagaimana itu sebuah latar belakang, ada pertanyaan, ada tujuan, ada metode, dan lain sebagainya. Nah, dan metode penelitian yang lain saya rasa Anda sudah jauh lebih paham, dan ini saya hanya memberikan sedikit perbedaan atau sedikit polanya karena di tengah jalan itu akan berbeda. Oke, di sini pada umumnya metode dilakukan oleh seorang peneliti yang mengalami kesulitan dalam pengamatan. Jadi memang ketika kita mengamati itu kadang-kadang mudah, kadang-kadang sulit. Kadang-kadang ada beberapa hal yang memang tidak bisa kita amati sehingga kita tanyakan. Nah, terlalu banyak orang yang punya pendapat bahwa apa yang diamati sudah selalu benar dan objektif. Seperti ketika kita melihat seseorang di warung kopi ngopi, dan baru sekali kita lihat, kita sudah menyimpulkan hasil observasi kita bahwa orang tersebut selalu berada di warung kopi atau sering di warung kopi. Walaupun ternyata karena ketika tidak ada konfirmasinya, orang tersebut ternyata hanya sekali dua kali saja, itu pun ketika ditraktir teman, dan ketika sendiri dia tidak pernah ke warung kopi. Tapi kesimpulan kita sudah salah karena kita sudah judgement bahwa karena tidak kita tanyakan, karena tidak kita konfirmasikan dengan wawancara, dengan memastikan bertanya langsung pada orangnya, itu kesimpulan kita ternyata tidak benar atau tidak sebagaimana yang sesungguhnya. Nah, lalu kemudian ada beberapa ini terutama wawancara itu ketika itu menyangkut sesuatu yang berada dalam tingkat level pemikiran, bukan perilaku. Perilaku mungkin untuk beberapa hal yang umum itu bisa kita observasi. Namun ketika pandangan hidup yang mendasari perilaku atau prinsip-prinsip yang mendasari perilaku, kenapa lampu merah selalu dilanggar, kenapa rambu-rambu selalu tidak ada, kita cuma kalau hanya dengan pengamatan kita pasti akan menyimpulkan ya mereka tidak tahu aturan aja. Tapi benarkah mereka tidak tahu aturan? Nah, untuk itu motif untuk melanggar dan lain sebagainya itu harus kita tanyakan. Karena kalau hanya dilihat
Kita mungkin cuma akan melihat bahwa itu tindakan barbar, tindakan tidak beradab, tidak punya tidak punya pengetahuan tentang rambu-rambu lalu lintas dan lain sebagainya. Padahal ketika kita lihat pendidikannya cukup tinggi, bahkan ada beberapa yang sangat-sangat tinggi pendidikannya, tapi cara parkir aja tidak benar. Nah seperti itu misalnya. Nah lalu kemudian ada juga keputusan misalnya ini kasus misalnya dalam wilayah bencana saya tidak tahu kurang lebih misalnya walaupun jangan wilayah bencana mereka tidak mau rawan bencana, mereka tidak mau pindah ketika ada saran untuk biar menghindari bahaya mereka harus pindah ke tempat-tempat tertentu. Seperti misalnya ketika di Jawa di Gunung Merapi misalnya itu sangat-sangat rawan, laten akan udah berkali-kali mereka juga tidak pindah di sana. Tapi kalau kita amati itu kan sesuatu yang tidak masuk akal. Kenapa wilayah udah jelas tinggal di wilayah yang sangat-sangat berbahaya seperti itu, sementara nyawa mereka selalu terancam. Nah ternyata ada pandangan-pandangan tertentu bahwa Gunung Merapi tidak akan mencelakai mereka, mengatakan bahwa justru letusan Gunung Merapi itu membawa kehidupan bagi mereka dengan memuntahkan lahar itu menjadi pasir itu bisa mereka tambang dan lain sebagainya. Lalu kemudian setelah letusan gunung beberapa waktu daerah tersebut akan subur dan letusan itu hanya sekali-sekali, dan itu yang muncul ternyata. Jadi mungkin kalau orang-orang lain mengatakan aduh sangat tidak masuk akal sekali, atau kok nggak bisa lihat dan belajar, banyak orang yang celaka, banyak orang yang menjadi korban tapi tetap aja nggak mau pindah. Nah itu hal-hal itu yang memang harus kita wawancarakan bahkan secara mendalam, atau misalnya respon ya kita cukup dengan kuesioner saja. Dan apalagi ketika itu jumlahnya banyak kita akan menggunakan kuesioner. Kita tidak mungkin menggunakan penelitian kualitatif misalnya untuk jumlah responden yang cukup banyak. Jadi tetap ada perhitungan dan banyak tidaknya nanti analisisnya ada indikator-indikator yang semuanya nilai itu pasti akan menjadi penelitian kuantitatif. Karena kalau untuk yang kualitatif mungkin jumlahnya tidak terlalu banyak, wawancaranya bisa mendalam. Atau dalam satu tim penelitian, ketika itu tim satu secara kualitatif, satu secara kuantitatif, dan nanti keduanya mengacu pada pertanyaan-pertanyaan penelitian yang satunya untuk pemahaman mendalamnya untuk sesuatu yang menyangkut ide, perasaan dan lain sebagainya, atau pengalaman, wujudnya cerita, bisa saja juga pengalaman pastinya akan memperoleh pengalaman akan menuliskannya secara historis, kronologis dari waktu ke waktu, ataupun respon-respon pendapat mereka, lalu kemudian ya jumlah kerugian harta, luasan lahan yang dimiliki dan lain sebagainya. Lalu kemudian misalnya ada juga yang misalnya tentang keadaan rawan bencana, misalnya banjir. Nah mungkin di konsep banjir ini bagi masyarakat tertentu itu bukan bencana. Nah makanya mereka tetap ada di sana. Ini cuma air meluap, cuma air pasang, dan itu tidak dianggap sebagai bencana. Sementara ketika di Jakarta air meluap sedikit itu sudah dianggap sebuah bencana. Dan di sini ternyata bencana merupakan sesuatu yang kultural, merupakan sesuatu yang sangat lokal, dan persepsinya itu tergantung dari satu wilayah dengan wilayah lain, itu ada pemikiran yang berbeda. Nah, seperti itu. Makanya wawancara itu perlu wawancara dengan sumber-sumber yang yang aktivitasnya kita amati, aktivitasnya kita pelajari, kita kaji, kita observasi. Ini yang ketiga, wawancara atau interview. Wawancara di sini ada dua hal. Dalam satu wawancara dengan penelitian survei dengan kuesioner. Kalau Anda mungkin sering menggunakan angket tersebut disebar. Sementara di sini menggunakan semacam angket atau daftar pertanyaan
tertutup dan ditanyakan langsung ke ditanyakan langsung ke responden dan langsung kita lingkari, kita silang, kita tandai di kuesioner tersebut. Lalu kemudian sementara untuk interview atau deep interview itu kita akan memperoleh data seperti data-data para jurnalis atau para wartawan. Kita ngobrol, kita tuliskan menurut apa yang mereka katakan. Nah seperti itu di sana terdapat perbedaan seperti itu. Lalu kemudian di sini dikatakan bahwa penelitian geografi ini memang lebih mengacu atau lebih banyak bersifat kuantitatif, dan ini yang dijelaskan ke dalam buku SMA ini tadi. Wawancara yang dilakukan itu bukan seperti yang akan kita lakukan di pendidikan tinggi. Ada kuantitatif dan kualitatif, bisa mix method, atau bisa penelitian geografi itu sendiri datanya bisa kuantitatif, bisa kualitatif. Nah, kemudian kalau anak SMA mengapa? Karena untuk yang sederhananya bahwa metode kuantitatif ini adalah metode penelitian dalam geografi ini membutuhkan perhitungan matematik dan statistik. Ada min, median, modus, ada penjumlahan, pengalian, ada rumus-rumus dengan akar dan lain sebagainya, rumus korelasi dan lain sebagainya, dan tentu saja Anda sudah mempelajari di statistik untuk geografi. Karena ada sedikit berbeda. Ilmu matematis statistiknya formula-formulanya dan penggunaannya sama, tapi konteks dalam penerapannya itu memang ada penelitian khusus atau ada perhitungan-perhitungan matematis dan statistik khusus untuk fenomena geografi. Oke, dan di sekarang pengujian hasil penelitian tersebut dapat dilakukan dengan menggunakan software komputer di sini, dan ketika harus manual kita akan kelelahan dalam perhitungan manualnya itu. Yang penting adalah apalagi sebagian besar dari kita juga tidak terlalu, saya yakin agak sulit untuk menguras cukup banyak energi dengan menghitung manual dengan kalkulator atau dengan cara. Tapi hari ini kita bisa menggunakan software, tapi yang penting kita bisa membaca outputnya ketika angka keluar segini atau seberapa, itu artinya apa dan bagaimana asal usul angka tersebut bisa keluar. Yang penting kita paham, walaupun kita tidak hafal rumus atau kita tidak bisa menghitungnya secara manual, karena ketika pecahannya besar, ketika pecahannya kecil, dan sebagian besar aja kadang-kadang kita mengatakan setengah dan 0,5 itu aja kadang-kadang mengatakan itu berbeda. Oke, itu lain, dan ini tidak semua kita pandai matematika, tidak semua dari kita pandai konsep matematis, tapi paling tidak konsep-konsep statistik ketika ada formula atau rumus seperti korelasi, ketika chi-square, ketika ANOVA, lalu kemudian analisis faktor dan lain sebagainya, kita paham maksudnya. Ketika data yang dimasukkan seperti ini akan diperhitungkan dengan rumus ini, dan ketika keluar angka seberapa itu artinya tinggi, rendah, sedang, berhubungan, tidak berhubungan, signifikan, tidak signifikan, dan hubungan berbanding terbalik, berbanding lurus dan lain sebagainya. Yang penting itu paham di sana. Oke, dan kita bisa energi kita bisa kita gunakan untuk menganalisis itu atau untuk merancang analisisnya. Jadi kita tidak habis di perhitungan manual. Jadi kita bisa melakukan sesuatu yang lebih rumit dengan berpikir secara lebih mudah, lebih mudah dan lebih sederhana. Kita ringkas dalam sebuah semacam flowchart atau diagram alir atau peta konsep mungkin kalau kalian menyebut, dan bisa ditampilkan disajikan dalam bentuk yang sederhana, baik itu menggunakan tabel, peta dan lain sebagainya. Oke, kemudian ini masih menurut anak SMA, dan entah itu sudah dipraktekkan atau hanya sekedar pengetahuan pun terlewat atau masih diingat, saya kurang tahu juga. Jadi metode penelitian geografi ini menggunakan sarana ilmiah, misalnya dengan menggunakan penginderaan jauh.
Penggunaan penginderaan jauh ini ya bisa membantu seorang peneliti untuk melakukan penelitian pemetaan wilayah dan lebih mudah karena kita bisa kalau zaman dulu ketika mungkin penginderaan jauh itu belum secanggih sekarang, itu masih digunakan teknik-teknik kartografi untuk pemetaan wilayah, harus ke lapangan lalu kemudian menarik garis-garis tertentu, mengukur secara manual, naik turun gunung, terobos hutan dan lain sebagainya untuk melakukan pemetaan. Tapi hari ini kita bisa kita ambilkan dari, kalau untuk bentuk rupa buminya tanpa keterangan kita bisa melihat itu hutan, itu sungai dan lain sebagainya, walaupun belum tentu ada batas-batasnya. Dengan misalnya bukan Google Map, di Google Earth itu bisa kita keluarkan, walaupun datanya mungkin tetap harus kita periksa, tapi di sana kita sudah menemukan pengertian umum. Nah, di sini mereka dijelaskan dengan penginderaan jauh ini menggunakan menggunakan robot yang dilakukan. Ya oke, kalau sehari ini mungkin baru-baru ini bisa menggunakan pemetaan dengan drone dan lain sebagainya, itu bisa. Dan ini contohnya terlalu jauh, cara yang digunakan NASA untuk meneliti tentang Mars, di permukaan Mars, ini sebetulnya merupakan salah konsepnya. Remote sensingnya benar, pengertian secara umum remote sensing atau penginderaan jauhnya benar, tapi hari ini remote sensing itu hanya dikhususkan bagaimana ketika satelit itu melihat ke bumi. Walaupun sama-sama penginderaan jauh, tapi kata penginderaan jauh atau remote sensing itu bagaimana mengamati bumi dari jarak jauh dengan menggunakan satelit. Dan banyak juga satelit yang digunakan untuk mengindera jauh keluar bumi, seperti Hubble, teropong lain dan lain sebagainya. Jadi konsep penginderaan jauh di sini bukanlah seperti yang dilakukan oleh NASA. Ini dalam penjelasan buku SMA seperti ini. Nah, Anda harus lebih teliti, Anda juga harus lebih karena ini juga ya mungkin tidak terlalu penting sekali untuk anak SMA, karena ketika mereka lulus mereka juga mau lanjut kuliah ataupun langsung bekerja, itu juga nggak penting. Jadi belum tentu ilmu ini memang nantinya pengetahuan ini akan digunakan. Saya lebih menyebutnya ini sebagai pengetahuan, bukan ilmu. Oke, dan anak SMA sudah dibekali tahap-tahap penelitian geografi. Jadi di sini memang disebutkan tahap pra penelitian karena tahap awal sebelum penelitian. Kenapa kita tidak menggunakan pra observasi? Observasi itu pengamatan. Jadi kalau kita belum pengamatan, terus apa yang kita peroleh? Kita tidak akan memperoleh data apapun ketika kita pra observasi. Karena kita tidak akan menggunakan observasi itu menggunakan panca indera, mata, telinga, itu yang langsung lalu kita bisa melihat, atau kita menggunakan dengan menggunakan mata, kita menggunakan data sekunder atau data yang berupa buku, berupa tulisan-tulisan, bahan-bahan untuk membuat sebuah, termasuk pembuatan desain, dan itu termasuk tahap pra penelitian. Jadi sebelum penelitian dilakukan. Lalu kemudian ketika desainnya sudah kita susun, sudah jadi, kalau Anda nanti mungkin istilahnya desain penelitian, ada juga yang mengatakan proposal penelitian. Nanti kemudian baru setelah yakin cara pengumpulan datanya seperti apa dan kita tahu apa yang mau dicari, kemudian kita turun ke lapangan ataupun mengumpulkan data literatur, peta dan lain sebagainya. Itu dilakukan, itulah mulai istilahnya melakukan penelitiannya. Setelah data terkumpul, kita lebih lanjut, kita teliti lebih detail. Ada tahap pengolahan data, misalnya tadi data yang diperoleh diolah dengan berbagai macam software, lalu kemudian atau misalnya kita melakukan mengukur yang ada di peta atau membuat peta dan lain sebagainya. Kemudian data itu dianalisis, lalu ditulis dalam sebuah laporan seperti itu. Dan ya seperti itu, mudah sederhana ya, karena ini untuk anak SMA.
Dan nanti seandainya nanti Anda skripsinya menggunakan metode penelitian geografi atau penelitian itu di luar sekolah, di luar pendidikan, dan Anda ingin mengamati masalah-masalah sosial, masalah ekonomi, pariwisata, masalah atau ya apapun yang Anda tertarik dan ada kaitannya dengan geosfer, silahkan menggunakan metode penelitian geografi. Jangan sampai kita memasak soto seperti memasak gulai, aneh nanti rasanya. Dan kalaupun dipaksakan ya pura-pura tidak tahu kalau itu aneh juga boleh sih. Itu hak masing-masing untuk untuk menilai diri sendiri, menilai orang lain, dan juga membenarkan diri, karena pada musim sekarang post-truth, membenarkan apa yang kukatakan itulah kebenaran, dan itu hanya bisa dilakukan oleh orang yang memiliki kekuasaan. Oke, nanti kita akan untuk membahas penelitian geografi yang kritis, kita juga akan berbicara masalah politik juga, kaitannya dengan keruangan atau spasial, regional, dan lingkungan. Karena lingkungan ini sangat-sangat politis. Kenapa ada yang dibakar-bakar, lalu kenapa